Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dinda Service, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Ini ada kulkas 2 pintu. Kerusakannya sudah dicek, ternyata mesinnya. Apakah yang akan kita kerjakan? Mari kita lihat cara kerja berikut ini. Langkah pertama yang ingin kita kerjakan ialah kita membutuhkan sebuah gagang las, yaitu kita menghidupkan lasnya dulu, lalu kita mencopot pipa yang berada di pentil ataupun yang untuk kita menggunakan memasukkan freon tersebut. Nah, setelah pentilnya sudah terlepas, barulah kita melepas pipa hisapnya terlebih dahulu. Pipa hisap itu yang berasal dari EPAP ya teman-teman. Nah, inilah proses pencopotannya. Lalu kita lepas lagi di bagian pipa tekannya pemirsa. Dalam pencopotan ini kita harus berhati-hati, soalnya kalau ada masih tekanan freon di dalam itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja pemirsa. Nah, ini sudah selesai seperti ini, lalu tinggal saja kita buka mesinnya pemirsa. Nah, ketika mesinnya sudah dilepas, barulah kita menggunakan mesin yang baru guys. Memasang mesin ini pun perlu berhati-hati, soalnya mesinnya ini ya berat, lumayan berat sih. Soalnya kalau tidak berhati-hati tangan akan terkopas. Ya kan, intinya kita sekarang kan keselamatan kerja yang paling utama ya kan. Kalau ada yang cara lebih simpel, ngapain mesti cara yang susah. Nah, inilah proses pemasangan sklipnya supaya mesinnya itu tidak jatuh. Karena nanti kalau sudah dipasang pipa tekannya dengan pipa hisapnya, begitu diangkat malah jatuh mesinnya, sama aja dong. Nah, ini lagi proses pemasangan sklipnya ya. Nah, setelah pemasangan mesin, terlebih dahulu kita harus mencuci rangkaiannya dulu, seperti kondensor. Ini kondensornya, bisa kondensor, setelah kondensor, kapiler, setelah kapilernya baru kita mencuci EPAP yang di bagian atas. Pencucian tersebut bisa menggunakan bensin atau thinner dan sebagainya yang kira-kira bisa untuk membersihkan, tapi tidak dianjurkan dengan air ya pemirsa. Soalnya kalau kita mencuci dengan air, nanti akan terjadi kesempatan pada rangkaian tersebut. Nah, jadi yang lebih bagusnya menggunakan bensin ataupun thinner begitulah, itu lebih bagusan yang kami anjurkan. Ya pemirsa, nah kita langsung masuk di bagian pengelasan pipa kondensornya ya pemirsa ya. Kita langsung lihat cara kerjanya. Nah, inilah pemirsa proses pemasangan pipa tekannya. Ya agak rumit sih kalau bagi pemula, karena memang masang pipa ini harus penuh berhati-hati juga. Soalnya kalau salah-salah kita memasukkannya bisa jadi patah dalam. Ataupun pecah pada pipa tersebut. Dan itu sangat susah kalau kita baru pemula untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di kali ini kami langsung memasang pentil untuk memasang freon terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena sesudah kita memasang semua rangkaiannya, lalu kita bisa langsung vakum. Jadi kita tidak menunggu-nunggu, karena waktu itu adalah uang. Jadi kalau kita membuang waktu, sama saja dong dari kita membuang uang. Nah, ini dia. Kita pasang dulu pentilnya. Ini bukan pentil apa, ini pentil untuk memasukkan freon ke dalam sistem. Nah, setelah kita pasang semua rangkaiannya, lalu kita hidupkan mesinnya, lalu kita press di bagian pipa hisapnya supaya angin-angin di dalam rangkaian tersebut bisa keluar dan tidak sumbat, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, kita press dulu sampai olinya ataupun kotorannya benar-benar hilang. Dan ini kita press supaya rangkaian tersebut sumbat atau tidaknya Anda mengetahui bocor atau tidaknya pada pengelasan. Nah, seperti itu ya pemirsa. Setelah kita mempres bagian kulkas tersebut, lalu kita pasang pipa hisapnya.
beginilah proses pengelasan pipa hisapnya, pemirsa. Nah, begini, langsung kita skip aja ya. Nah, setelah pipa hisapnya terlas, lalu kita akan memasang pentil ya guys, supaya freonnya atau obatnya nanti tidak keluar pada saat kita ini memvakumkan sistem tersebut. Nah, setelah pentilnya tersebut terpasang, lalu kita masuk dalam proses pemvakuman. Pemvakuman tersebut memakai tekanan low ataupun tekanan rendah. Yang intinya di ujung pertama menghadap ke mesin ataupun kompresor, dan dari tengah-tengah ini langsung terhubung ke vakumnya, pemirsa. Nah, begini. Nah, setelah terpasang manifolnya ke sistem, lalu kita cop mesin vakumnya tersebut. Nah, lalu keran dari tekanan rendahnya harus dibuka terlebih dahulu supaya udara di dalam sistem tersebut tersedot dengan sempurna. Cara pengisian freon kulkas. Caranya dibuka keran, freon, terus dijos. Stop, buka keran low nih. Nah, pelan-pelan buka, sampai 20 PSI. 20 atau lebih bisa lah. Pelan-pelan dibuka. Ini udah lebih 20. Lalu dihidupkan kompresornya. Nah, dia turun pelan-pelan. Setelah dia mencapai 0, kita buka keran freon pelan-pelan. Manipula bawah lagi. Manipula bawah lagi. Nih. Kita buka pelan-pelan di freon tersebut sampai mencapai 15 PSI. Sambil dicek pipa tekanan panas terlebih dahulu. Mencapai 15 ya cukup. Mencapai 15 ya cukup. Setelah tekanan manifold mencapai 15 PSI dan ditutup keran yang ada pada manifold. Setelah itu tinggal ditunggu saja sampai dia ruangan atas dingin. Ruangan esnya buku semua. Ya. Dan pipa tekan pun mulai panas, filter mulai hangat, dan bertanda tidak sumbat. Dan bertanda tidak sumbat. Lihat ke dalam Ki, lihat ke evapnya, tekan itu open dulu. Dan beberapa menit kemudian hawa sudah mulai keluar dingin. Ya udah selesai lah kalau begitu. Bawah pun sudah mulai terasa dingin. Kita tunggu 1 malam, kalau sudah esnya udah keras itulah bagus ternyata.